Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai kepada pembahasan tentang al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Dan sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa judul ini tambahan dari pentahqiq naskah ini dan bukan dari Al-Imam Al-Muzani, sehingga ini diberikan tanda kurung kotak ini untuk menunjukkan ini bukan bagian dari perkataan Al-Muzani, tetapi tambahan untuk menunjukkan ini untuk mempermudah pembahasannya. Jadi dibagi menjadi beberapa bab atau fasal agar supaya lebih mudah untuk kita memahaminya. Nah, di sini disebutkan yang berkaitan dengan iman kepada para malaikat. Nih, kepada para malaikat. Beliau mengatakan wa khalaqal malaikata, dan Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqal malaikah, menciptakan malaikat jami'an, semuanya, li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, makhluk yang khusus, mempunyai sifat, semuanya para malaikat ini, seluruh malaikat mempunyai sifat yang sama, yaitu taat kepada Allah. Tidak ada ceritanya malaikat maksiat, karena memang diciptakan oleh Allah. Allah tidak menghendaki, dan apapun Allah maha kuasa untuk mewujudkannya. Allah menciptakan jin dan manusia, mereka diciptakan oleh Allah, diberi nafsu. Allah memang menciptakan manusia dan jin ini ada akal dan ada nafsunya. Malaikat Allah ciptakan tanpa ada nafsu. Allah tidak menciptakan malaikat ini sifatnya mempunyai apa? Hawa nafsu. Tetapi ini Allah ciptakan makhluk berakal. 3 makhluk yang berakal diciptakan oleh Allah: malaikat, jin, dan manusia. Nah, ini kalau alien itu makhluk apa? Alien itu makhluk apa? Nah, ini sebenarnya apa yang diangankan oleh orang-orang yang membuat film dan kemudian dibikin makhluk ini adalah alien. Ini sebenarnya berawal dari berbagai penampakan-penampakan yang dilihat oleh manusia, yang mereka ini sebenarnya tidaklah memiliki ilmu tentang penciptaan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah ini hanya menciptakan 3 makhluk saja. Sehingga yang disebut alien itu sebenarnya ya kembali kepada bangsa jin. Tapi karena jin itu bisa menampakkan berbagai penampakan macam-macam, maka disebutlah kemudian dengan apa? Yang alien dan yang lain sebagainya. Sebenarnya adalah karyanya jin saja, penampakan yang dibuat oleh jin. Dan jin itu bisa merubah dirinya, menampakkan dirinya dalam bentuk apa saja. Dan itu memang Allah jadikan jin memang mempunyai
kemampuan untuk itu, menampakkan dirinya. Masya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk berakal, 3 makhluk berakal. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak ada makhluk lain. Ya, tidak ada makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal. Ini sebenarnya adalah tidak keluar dari 3 ini. Ya'juj dan Ma'juj dan Dajjal adalah manusia. Adalah juga manusia. Nah, ini Bani Adam. Tidak sebagaimana yang digambarkan. Nah, ini kembali lagi, banyak kaum muslimin ini terpengaruh dengan berbagai cerita-cerita fiktif yang dibuat oleh kaum kufar, bahwa seakan-akan yang namanya Dajjal atau Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang berbeda dari manusia. Nah, ini. Tetapi ini semuanya manusia. Dajjal dan Ya'juj, Ma'juj dan Ya'juj dan Ma'juj serta Dajjal manusia, Bani Adam. Ini Bani Adam. Nah, di sini Allah menciptakan malaikat, makhluk yang berakal, yang diciptakan dari apa? Dari cahaya. Nah, ini li ta'atihi, dengan sifat untuk apa? Diciptakan oleh Allah untuk taat kepadanya. Allah tidak menciptakan manusia, jin, malaikat seperti halnya manusia dan jin. Karena itu makhluk yang mukallaf, makhluk yang mukallaf itu hanya manusia dan jin saja. Sementara malaikat ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai makhluk yang taat semuanya kepada Allah. Memang Allah yang menghendaki, diciptakan untuk taat kepada Allah. Dan jika Allah menghendaki, tinggal kun fayakun, sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah kehendak. Nih, wajabalahum ala ibadatihi, dan memang Allah menciptakan mereka, menjadikan jabala itu menciptakan sesuai dengan sifat asalnya, aslinya memang demikianlah. Nah, ini kalau bahasa kita gawan bayinya, ya sudah seperti itu. Untuk apa? Ibadah kepada Allah. Semuanya untuk ibadah, tidak untuk maksiat. Jadi ketaatan itu adalah bagian dari ibadah. Ibadah ini adalah ketaatan itu sendiri. Ketaatan kepada Allah, ketundukan, hanya menghamba kepada Allah. Dan hamba itu wajib untuk taat kepada majikannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan malaikat, jabalahum ala ibadati. Memang sejak awal secara mendasar diciptakan untuk ibadah. Faminhum. Nah, di sini disebutkan, maka di antara mereka, di antara malaikat itu di antara malaikat ada yang biqudratihi, malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Di antara malaikat itu ada yang dengan kekuasaannya lil arsy hamilun, hanya bertugas satu saja, yaitu memikul arsy. Malaikat yang memikul arsy ini sudah khusus malaikatnya, tidak ditugaskan untuk yang lainnya. Untuk pekerjaan yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tugas yang lain diciptakan malaikat yang tersendiri. Nah, di sini disebutkan, tapi semuanya tadi apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat semua malaikat, yaitu la ya'sunallah, tidak bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan, melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi semuanya taat kepada Allah, semuanya menjalankan, nggak ada yang telat. Nggak ada yang telat atau mendahului waktunya. Tidak ada yang salah, tidak ada malaikat yang salah. Bayangkan ini. Nah, inilah yang menjadikan kita harus berhati-hati ketika berbicara tentang malaikat.
maka kita tidak boleh bermain-main. Nah, ini menggunakan guyonan itu dengan apa? Malaikat. Nah, ini karena ternyata ada tidak sedikit yang di antara kaum muslimin, mereka karena kebodohannya, mungkin pelawak, atau bahkan sebenarnya bukan pelawak, tapi sebagian kaum muslimin menggunakan malaikat itu sebagai bahan guyonan, sebagai bahan guyonan. Nah ini yang tidak boleh kita kita menggunakan malaikat. Kita boleh menggunakan malaikat itu sebagai bahan guyonan. Tapi Allah menciptakan mereka untuk taat semuanya kepada Allah. Tidak ada malaikat yang menjadi khodam. Faham ini? Khodam itu apa? Khodam itu pembantu. Sementara ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan itu kiai itu ada khodamnya, khodamnya malaikat, khodamnya kiai. Jadi malaikat itu dikatakan khodamnya kiai bulan, itu ada 1000 malaikat. Nah ini bahayanya ini. Malaikat itu hanya khodamnya Allah kalau seandainya dikatakan khodam. Nah, ini khodam itu pembantu. Allah tidaklah menjadikan malaikat itu tunduk kepada siapapun, hanya tunduk kepada perintah Allah. Nah mereka yang mengatakan ada khodamnya malaikat, nah itu dari mana kok ada khodamnya malaikat? Rasulullah saja ada khodamnya, diberikan. Dari mana? Itu malaikat gunung yang didatangkan. Dikatakan oleh malaikat Jibril, ini ada malaikat gunung, silahkan engkau perintahkan wahai Muhammad. Berarti kan tunduk kepada perintahnya Rasulullah. Nah ini gimana jawabannya ini? Maka malaikat gunung yang diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada Rasulullah, itu perintah Allah. Perintah Allah untuk tunduk kepada Rasulullah, perintahnya Rasulullah. Bukan mutlak Rasulullah memerintahkan siapapun malaikat untuk tunduk kepada Rasulullah. Tidak. Itu karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan malaikat ini oleh Allah, diutus malaikat ini untuk taat apapun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Maha tahu. Nah, ini. Dan Allah Maha tahu, sehingga ini bukanlah malaikat ini khodamnya Rasulullah atau tunduk kepada Rasulullah SAW. Tidak. Tetapi memang Rasulullah SAW diberi oleh Allah khususan, engkau silahkan apa yang kau inginkan, malaikat ini siap untuk menjalankan. Dan malaikat ini tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, tidak keluar dari ketundukan kepada Allah. Nah di sini disebutkan ada malaikat yang dengan kekuasaan Allah hanya tugasnya satu saja, yaitu membawa arsy. Nah ini. Dan ini adalah makhluk yang paling besar. Arsy makhluk yang paling besar. Ini hanya arsy yang diciptakan oleh Allah dengan makhluk sebagai makhluk yang paling besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar disebutkan melebihi besarnya apa? Arsy. Lah kalau malaikat yang membawa arsy besarnya kayak apa? Ya, tentunya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan malaikat yang bisa membawa apa? Membawa arsy. Membawa arsy. Seandainya Allah tidak menciptakan malaikat, arsy tetap bisa berdiri. Tetapi Allah menghendaki, Allah yang menghendaki arsy itu dipikul oleh malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya ini. Sehingga malaikat arsy ini wa yahmilu arsya rabbika, yang membawa arsy rabbika fawqahum, di atas mereka, di atas para malaikat, di atas seluruh langit dan bumi. Fawqahum, nah ini di atas mereka, para malaikat yang membawa arsy itu, di atas mereka ada arsy. Yauma idzin, pada hari kiamat. Nah ini samaniyah, ada 8. Nah sebelum itu ada berapa? Itu urusan Allah. Yang jelas Allah memberitakan yang membawa arsy pada hari kiamat ada 8.
Disebutkan di sini yauma idzin, pada hari itu. Lah selain itu, selain hari kiamat, itu bagaimana arasnya Allah? Ya terserah Allah. Mau berapa malaikatnya? Ini urusan Allah. Yang jelas kita tidak mengembangkan apa? Informasi. Ini informasi, nanti lebih sedikit atau lebih banyak atau sama, itu urusan Allah, nggak usah dipikir. Yang penting informasinya, yang pada hari kiamat malaikat yang membawa aras ada 8. Subhanallah. Ini surat Al-Haqqah ayat 17. Kemudian disebutkan wa ta'ifatun haula arsyihi yusabbihun. Ini. Dan ada sekelompok malaikat haula arsyihi, yang ada di sekitar aras, yang membawa 8. Tetapi ada di sekitar aras itu para malaikat juga yang mereka tugasnya yusabbihun. Ini tugasnya apa? Bertasbih. Ini bertasbih. Ini disebutkan haula arsyihi yusabbihun. Apakah ini malaikat yang membawa aras? Disebutkan di dalam ayat yang lainnya bahwa malaikat yang membawa aras juga bertasbih. Alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi malaikat yang membawa aras, ada yang membawa aras dan yang ada di sekitar aras. Wa man haulahu. Ini alladzina yahmiluna al-arsya, para malaikat yang membawa aras, wa man haulahu, dan para malaikat yang ada di sekitar sekeliling aras, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Ini dalam ayat yang lainnya Allah berfirman wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan engkau melihat, kata Allah kepada Rasulullah SAW, engkau melihat, wahai Muhammad, para malaikat yang ada hafina min haulil arsy, mereka berbaris, berjajar di sekeliling arsy, mereka bertasbih. Jumlahnya berapa? Enggak disebutkan. Pokoknya mereka apa? Ada di sekitar apa? Sekeliling arsy. Baik, kita lanjutkan. Ini wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, dan yang lain bihamdihi, dengan pujian kepada Allah, yuqaddisun, mereka mentakdiskan Allah, mensucikan Allah. Bertasbih, maknanya takdis juga sama maknanya dengan apa? Bertasbih, mensucikan Allah azza wa jalla. Yang lainnya siapa? Yang lain selain yang membawa aras dan yang berada di sekeliling aras, mereka yang lainnya juga bertasbih kepada Allah azza wa jalla. Ini sifat kepada keumuman malaikat. Artinya seluruh malaikat mereka itu semuanya bertasbih. Masya Allah. Semua malaikat, di samping menjalankan tugas masing-masing, ada yang memang tugasnya hanya bertasbih saja. Ada yang tempatnya sekitar arsy, seperti yang tadi disebutkan. Ada yang tempatnya tersebar di penjuru langit. Langit pertama, langit kedua, dan seterusnya. Mereka semuanya, para malaikat ini, pada saat menjalankan tugas, yang membawa aras, yang berada di Baitul Ma'mur, bertawaf di Baitul Ma'mur, dan yang lainnya, mereka semuanya yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftur. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak bosan, tidak berhenti. Ini tidak istirahat, sehingga Allah menciptakan malaikat bukan untuk beristirahat. Nggak ada yang istirahat. Ini tidak ada yang apa? Istirahat. Lah malaikat Jibril ngapain? Selain membawa wahyu, itu urusan Allah. Ini urusan Allah. Yang jelas mereka, para malaikat semuanya, sifat mereka adalah bertasbih kepada Allah azza wa jalla. Ini minimal apa? Minimal bertasbih saja. Malaikat yang ditugaskan hanya bertasbih, ini sudah menjalankan tugas mereka. Ini subhanallah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, mereka ini tidak ada yang maksiat, mereka semuanya bertasbih. Ini sifat-sifat umumnya malaikat. Sifatnya para malaikat secara keseluruhan, masing-masing malaikat mempunyai tugas. Dan bahkan ada yang cuma bertugas untuk
tasbih saja. Ini Allah yang menghendaki. Istafa minhum rusulan ila rusulih. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih di kalangan mereka itu para utusan ila rusulihi, kepada para utusan Allah, yaitu utusan dari kalangan malaikat kepada utusan Allah dari kalangan manusia. Nah, ini Allah berfirman, ja'ilil malaikati rusula. Allah menjadikan para malaikat itu ada yang diutus sebagai rusulan, sebagai utusan juga, seperti malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini malaikat Jibril alaihi salam. Nah, yang lainnya utusan apa? Allah mengutus malaikat malaikat yang bertugas untuk mengurusi awan, hujan. Ini Allah juga menugaskan malaikat yang khusus. Ada malaikat gunung, diutus oleh Allah untuk menjaga apa? Gunung dan yang lainnya, para malaikat. Sehingga para rasul ini disebutkan ada dua malaikat, ada dua kalangan para rasul. Rasul itu utusan. Ada kalangan malaikat dan ada kalangan apa? Manusia. Rasul, malaki, malaikat. Nah, malaikat yang bertugas atau diutus oleh Allah membawa wahyu hanya satu, yaitu malaikat apa? Jibril alaihissalam saja. Tidak ada satupun malaikat yang bertugas mewakili Jibril. Nggak ada wakilnya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini. Dan tidak ada ceritanya malaikat Jibril berhalangan, kemudian digantikan malaikat pengganti badalnya. Ini badal malaikat Jibril, ini tidak ada. Ini tidak ada ceritanya malaikat sakit. Nah, ini tidak ada. Allah tidak menciptakan penyakit untuk apa? Untuk malaikat, cacat atau yang lainnya. Ini, subhanallah. Maka ini yang harus kita pahami. Malaikat diciptakan oleh Allah secara khusus. Tidak ada disebutkan malaikat ini butuh sakit, istirahat, ngantuk dan sebagainya, atau buang hajat. Tidak ada. Malaikat makhluk yang tidak butuh makan, minum dan yang lain sebagainya. Ini tidak disebutkan ini laki atau perempuan. Tidak disebutkan. Sehingga Allah menciptakan mereka malaikat. Ini para malaikat ini. Nah, orang musyrikin menjadikan malaikat itu banatullah, anak perempuannya Allah. Waliyadzubillah. Ini kaum musyrikin. Ini yang tidak ada, mereka mempunyai dasar menyebutkan bahwa malaikat itu adalah banatullah. Ini hanyalah khayalannya kaum musyrikin bangsa Arab. Mereka juga meyakini adanya malaikat, tapi mereka keyakinannya apa? Para malaikat ini anak perempuan. Waliyadzubillah. Para malaikat anak perempuan. Sebagian kaum Nasrani menganggap malaikat laki-laki. Malaikat laki-laki akhirnya menikah dengan manusia, punya anak. Nah, ini anak setengah dewa misalnya. Nah, ini keyakinan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Malaikat tidak butuh, tidak ada namanya syahwat malaikat ini. Baik. Wa ba'dun mudabbiruna li amrihi. Nah, sebagian di antara malaikat itu, sebagian mudabbiruna li amrihi, ditugaskan oleh Allah mengurusi urusan-urusan yang memang Allah tugaskan kepada mereka, yang diperintahkan. Nah, ini sehingga semuanya ini disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini disandarkan kepada Allah. Ada yang bertugas mencabut nyawa, menurunkan hujan, berbagai amalan-amalan yang lainnya. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Yang kelima, khalqu Adam alaihissalam wa ibtila'uhu, penciptaan Adam. Ini judulnya adalah penciptaan Adam alaihissalam dan bagaimana diuji oleh Allah. Ini maksudnya diuji, digoda oleh syaitan iblis yang akhirnya diturunkan ke dunia. Beliau menyebutkan,
Summa khalaqa Adama biyadihi. Kemudian Allah menciptakan Adam biyadihi dengan tangannya. Tangannya siapa? Tangannya Allah. Nah ini. Dengan kedua tangannya. Di sini disebutkan biyadihi. Tapi maksudnya adalah kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, kenapa disebutkan yadi saja dan maksudnya dua tangan? Ini dasarnya adalah dalam Al-Quran Allah berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis. Nah, ini apa yang menghalangimu? Ma mana'aka an tasjuda, untuk engkau bersujud. Apa yang menghalangimu kamu bersujud lima khalaqtu biyadayya, kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Biyadayya, kedua tanganku. Jadi Allah menyebutkan dua apa? Dua tangan. Kalau kita kemudian bagaimana kedua tangan Allah? Sudah, kaidahnya sudah kita sebutkan, yaitu perkataan Imam Malik, bahwa tangan itu maknanya apa? Al-yadu ma'lum. Tangan itu maknanya apa? Jelas. Tangan jelas maknanya. Tidak perlu kita pertanyakan. Sebagaimana istiwa. Sebagaimana apa? Istiwa. Istiwa itu maklum. Maknanya apa? Tinggi, di atas. Sudah, itu maknanya. Allah beristiwa di atas arsy, Allah tinggi di atas arsy. Bagaimananya? Ini tidak dia apa? Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya bagaimananya enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengannya wajib. Beriman dengan istiwa, sifat istiwa Allah wajib. Beriman dengan tangan Allah, dua tangan Allah wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana, nah ini tangan Allah adalah apa? Bid'ah. Bertanya ini saja bid'ah. Ini Imam Malik rahimahullah dengan tegas mengucapkan kalimat yang 4 kalimat ini singkat, tetapi menjadi sebuah kaidah. Menjadi sebuah kaidah penting dalam memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nah ini. Sehingga ketika disebutkan dengan kedua tangan Allah, aku ciptakan dengan kedua tanganku, disandarkan kepada Allah. Siapa yang berfirman? Allah Azza wa Jalla. Lima khalaqtu biyadayya. Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Dan kaidah dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah dan ilmu majaz. Nah, ini ada yang menyebutkan ada majaz. Majaz itu kiasan. Di dalam bahasa Arab tidak ada majaz menggunakan kata ganda atau kalimat kata dalam bahasa Arab yang maknanya mutsanna, tasniyah, yaitu dua ini. Kalau disebutkan dua berarti nggak ada lagi kata apa? Kiasan. Masya Allah. Sehingga di sini disebutkan makna kedua tangan adalah benar-benar tangan Allah Azza wa Jalla. Summa khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatah. Dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di surganya. Nah ini, tempatkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Askanahu jannatahu. Ditempatkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Wa qabla dzalika. Dan sebelum itu, wa qabla dzalika, Allah memang sudah menetapkan sebelumnya. Perhatikan di sini. Allah sudah menetapkan sebelumnya lil ardi khalaqahu. Sebelum Allah tempatkan di surga, sebenarnya Allah sudah menetapkan bahwa Adam alaihissalam diciptakan untuk bumi. Maksudnya untuk tinggal di mana? Di bumi. Masya Allah. Allah tempatkan memang untuk di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebelum Allah ciptakan Adam, sebelum Allah ciptakan iblis, dan iblis lebih duluan diciptakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa iblis ini akan menggoda Adam. Adam ini tergoda karena istrinya Hawa,
dan akhirnya Allah memutuskan untuk menurunkan ke bumi bersama semuanya, Adam, iblis dan seterusnya. Nih, akibat dari perbuatan iblis, dan kemudian Adam dan Hawa akhirnya semuanya diturunkan ke bumi, termasuk iblis diturunkan ke dunia ini. Masya Allah. Nah, ini sebelum diciptakan Adam, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Allah sudah tahu nanti itu akan diturunkan ke bumi ini. Makanya dikatakan qabla dzalika, dan sebelum itu semuanya, sebelum diciptakan, ditempatkan di surga, Allah itu lil ardi khalaqa, memang menciptakan Adam untuk di muka bumi ini. Wa nahahu, dan Allah melarang Adam an syajaratin, melarang Adam untuk mendekati pohon qad nafadha qada'uhu alaihi biakliha, yang mana Allah Subhanahu wa taala memang sudah mentakdirkan Adam bakal memakannya, artinya bakal melanggar larangan itu. Allah sudah tahu, Allah sudah menulisnya di dalam Lauhul Mahfuz, dicatat oleh Allah sebelum diciptakan Adam, sebelum diciptakan pohon ini. Dan Allah telah melarang Adam untuk mendekati pohon yang sudah nafada qada'uhu, sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Adam akan memakannya. Maksudnya ketetapan ini berdasarkan ilmunya Allah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan dalam pembahasan yang awal pertama kali tentang qada dan qadar Allah. Sehingga larangan mendekati pohon itu memang larangan. Inilah syariat pertama untuk manusia, untuk Nabi Adam ketika di surga. Syariatnya apa? Tidak mendekati pohon. Tetapi Allah Maha tahu bahwa Adam akan melanggar dengan godaan iblis. Ya, godaan iblis. Sehingga diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bisa dikatakan semua larangan Allah, syariat Allah, tidak ada perintah Allah yang disyariatkan kepada para nabi dan rasul semuanya, dan tidak ada larangan yang disyariatkan kepada seluruh nabi dan rasul termasuk Rasulullah SAW, kecuali akan dilanggar oleh jin dan manusia. Artinya mesti bakal ada manusia atau jin yang melanggar. Diwajibkan sholat, mesti ada yang melanggar, nggak sholat. Dilarang berzina, mesti ada di antara manusia yang apa? Berzina, melanggarnya. Subhanallah. Dan Allah Maha tahu. Ini. Jadi diciptakan, dibuat aturan untuk dia apa? Untuk ditaati sebenarnya. Tetapi Allah karena ilmunya, maka Allah pasti sudah mengetahui bahwa setiap aturan itu mesti ada saja yang apa? Yang melanggarnya. Subhanallah. Ini luar biasa. Ini. Sampai ada yang menyebutkan anekdot, peraturan itu diciptakan untuk dilanggar. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Kenapa? Nggak ada peraturan sama sekali yang tidak dilanggar. Nggak ada. Mesti ada saja apa? Pelanggaran. Mesti ada saja yang melanggar aturan. Entah itu aturan Allah, aturan manusia. Gitu. Mesti ada saja apa? Yang dilanggar. Nah, disitulah. Maka disebutkan oleh Imam Muzani rahimahullah taala, nahahu an syajaratin qad nafada qada'uhu alaihi bi aqliha. Allah melarang dari pohon yang memang sudah sesuai dengan ketetapannya mesti akan dimakan. Sumabtalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah uji dengan apa yang Allah larang itu darinya. Allah diuji Nabi Adam dengan larangan ini untuk apa? Untuk sebuah hikmah yang besar. Untuk sebuah hikmah yang besar. Summa sallata alaihi aduwahu fa'aghwahu alaiha. Kemudian Allah menjadikan
musuhnya Allah Azza wa Jalla, yaitu siapa? Iblis. Sallata alaihi aduwahu. Allah menjadikan iblis berhasil menguasai atau menggodanya. Fa'aghwahu alaiha, sehingga menjerumuskan ke dalamnya, ke dalam maksiat atau pelanggaran itu. Alaiha, atas apa? Atas ujian atau atas pohon ini. Kembali kepada pohon syajarah ini tadi, larangan memakan buah khuldi. Masya Allah. Sehingga iblis senantiasa menggoda. Awalnya Adam, tapi tidak berhasil. Akhirnya kemudian mendatangi Hawa, istrinya Adam, sampai akhirnya iblis pun dengan pengalaman iblis setelah menggoda Adam tidak berhasil, menggoda Hawa berhasil. Pelajaran bagi iblis. Jadi kalau manusia laki-laki ini susah untuk digoda laki-lakinya, maka paling ampuh kalau mengganggu, menggodanya lewat siapa? Lewat istri. Makanya jadi istri ini hati-hati ya, jangan sampai menjadi apa? Menjadi jalannya iblis untuk menyesatkan suami. Ini subhanallah. Karena ini yang paling mudah, jalannya iblis paling mudah istri, wanita. Ini godaan paling besar. Ini pengalaman. Sehingga apa? Iblis ketika datang kepada Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Apakah aku mau tunjukkan engkau? Tidakkah engkau mau? Aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan, kerajaan yang tidak akan sirna. Tidak akan sirna. Ini iblis ini menyebutnya syajaratul khuldi, menyebut pohon kekekalan. Subhanallah. Bahkan iblis pun wa qasamahuma, iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat. Fadallahuma bihurur, sehingga menggoda dengan tipuan. Iblis ini menipu. Jadi iblis ini karena kesombongannya, yang menyebabkan iblis melakukan ini semuanya adalah kesombongan. Kesombongan, merasa lebih besar. Jadi iblis ini awalnya dia ini menggunakan akalnya. Menggunakan akalnya. Api lebih baik daripada tanah. Nah, di sini mulainya. Ini salahnya iblis. Tidak tanya dulu, ya kan? Dia memahami tanah itu di bawah, api ini senantiasa tempatnya di atas, berarti lebih baik daripada tanah yang di bawah. Api tidak pernah di bawah. Nah, karena itu kemudian ketika dia memahami api ini lebih baik daripada tanah, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Loh, kok saya harus bersujud kepada yang diciptakan dari tanah, sementara api lebih baik? Dalam pemahaman iblis, dia pakai akalnya. Ini akibat dari menggunakan apa? Akal tanpa bimbingan dari wahyu. Akhirnya muncul kesombongan. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Masa saya bersujud? Muncul kesombongan. Kesombongan iblis. Ini karakternya api. Muncul pada iblis. Sehingga dia tidak mau taat kepada perintah Allah. Padahal ini Allah yang memerintahkan untuk sujud, tapi dia menentang dengan akalnya, yang akhirnya dia tidak mau bersujud. Muncul kedengkian. Kedengkian apa? Kedengkian iblis kepada Adam. Para malaikat bersujud karena tidak ada hawa nafsu. Disinilah iblis diberi akal, tapi ada nafsunya yang mendominasi akalnya. Ini iblis tidak menggunakan akal sehatnya lagi, tapi lebih didominasi oleh apa? Oleh hawa nafsunya. Muncul kesombongan. Setelah itu tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla, bermaksiat. Setelah bermaksiat, iblis ini
Ketika sudah bermaksiat kepada Allah, maka dia melanjutkan, sudah terlanjur basah sekalian. Ini. Maka dia sesatkan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana caranya supaya Adam juga dibenci oleh Allah? Nah ini. Nah, akhirnya digoda, berdusta. Jadi ini dosanya iblis ini tumpuk-tumpuk. Ini sifatnya iblis ini semuanya, yaitu dusta, sombong, takabur, kemudian akhirnya apa? Berkhianat sampai bersumpah, bersumpah demi Allah ini, sumpahnya iblis. Subhanallah. Wa ja'ala aklaha laha ilal ardi sababa, yang akhirnya Allah jadikan ketika karena memakan buah khuldi ini ilal ardi sababan, menyebabkan dia harus diturunkan ke bumi. Nah, ini diturunkan bumi, ihbitu minha jami'an, kalian berdua, maksudnya Adam dan iblis. Hawa bagaimana? Ya ikut. Hawa tidak disebutkan di sini karena Hawa ikut kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ihbitu minha jami'an, kalian berdua, iblis dan Adam, jin dan manusia, turun semuanya dari surga. Fama wajada ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhaban. Iblis, Nabi Adam tidak mendapatkan untuk meninggalkan makan itu jalan. Artinya ketika itu sudah terlanjur makan, sudah apa? Tergoda oleh iblis, maka sudah terlanjur, tidak bisa untuk meninggalkannya. Sudah terlanjur, sudah nggak bisa dia apa? Nggak bisa diulang kembali. Waktunya di apa namanya ini? Diungkap, dibalikkan waktunya. Nggak jadi apa? Makan, nggak bisa. Sudah berjalan waktu. Waktu ini sudah berjalan dan tidak bisa lagi kembali. Maka untuk meninggalkan makan, karena dia sudah memakannya, sudah nggak ada jalan kembali lagi. Maka apa? Wala anhu laha madhaban, nggak bisa lagi untuk menolak atau sudah terlanjur. Untuk kembali lagi nggak bisa. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah berjalan waktu ini, tidak bisa lagi apa? Mundur, kayak film ya, ini apa namanya yang mundur ini ya, balik lagi nggak jadi. Karena dia melihat yang ternyata akibatnya demikian, akhirnya balik lagi, diulang. Nggak akan ada yang bisa seperti itu. Makanya ketika Adam alaihissalam ini bertemu dengan Nabi Musa, alaihissalam, disebut oleh Rasulullah SAW pertemuan Nabi Adam dengan Musa. Kata Rasulullah SAW ketika itu Musa bertemu dengan Nabi Adam, ya Adam, engkau bapak kami. Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kau di surga. Engkaulah yang menyebabkan kami dari surga. Harusnya kami tetap di surga. Kenapa Musa mengatakan engkau mengeluarkan kami dari surga? Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan keturunan Nabi Adam, benih-benihnya ada pada Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dikeluarkan dari surga, berarti seluruh keturunannya juga dikeluarkan dari apa? Surga. Maka Nabi Musa mengatakan, akhrajtana, engkaulah yang mengeluarkan kami dari surga. Karena kita semuanya dulu pernah di surga. Kita semuanya dulu masih dalam tulang sulbi Nabi Adam. Jadi kita sebenarnya pernah tinggal di surga sebenarnya. Kita pernah merasakan apa? Maksudnya merasakan itu pernah tinggal di dalam surga. Yang merasakan Nabi Adam alaihissalam, tetapi seluruh benih-benih keturunan anak Adam alaihissalam ada di dalam tulang sulbi Nabi Adam, semuanya, kita semuanya. Jadi kita pernah tinggal di surga. Kita pernah tinggal di surga, di alam ruh kita. Di alam ruh kita ini kita pernah, benih kita ada di dalam surga. Masya Allah. Maka Nabi Musa
ketika itu setelah berkata demikian, engkau lah yang mengeluarkan kami, artinya kamu yang menyebabkan kita ini sampai turun ke dunia ini. Disalahkan Nabi Adam gara-gara apa? Makan buah khuldinya. Maka Nabi Adam menjawab, ya Musa, ini wahai Musa, istafaqallahu bikalami, Allah telah memilih engkau dengan firman-Nya. Allah berfirman langsung kepadamu, aku tidak langsung, lewat apa? Malaikat. Wa khattalaka biyadi, Allah telah membuat telah khattalaka biyadi, Allah telah menggariskan untukmu dengan tangannya. Atalumuni, masa kamu mencela saya ala amrin, terhadap suatu perkara yang qadarallahu alayya, yang Allah sudah takdirkan kepadaku, qabla an yakhluqani bi arba'ina sana, sebelum Allah ciptakan aku 40 tahun namanya. Jadi 40 tahun sebelum aku diciptakan, Allah sudah menetapkan sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Jadi sudah diciptakan oleh Allah, sebelum diciptakan oleh Allah, Adam ini sudah ditetapkan akan memakan buah khuldi akibat godaan dari iblis. Dan melalui Hawa. Ini sudah ditetapkan, sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Masa kamu mencela ketetapan yang sudah Allah putuskan? Saya tidak tahu maksudnya akan terjadi seperti ini, akan makan buah khuldi dan akan dikeluarkan dari surga. Nabi Adam tidak tahu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Nabi Adam sudah bertaubat. Sekali lagi apa? Nabi Adam sudah bertaubat. Nabi Adam tidak tahu akan terjadi seperti ini, diturunkan ke muka bumi ini. Seandainya Nabi Adam tahu akan kalau makan buah khuldi bakal diturunkan ke dunia, tidak bakal makan buah khuldi. Tetapi tidak tahu Nabi Adam, godaan iblis. Subhanallah. Demikianlah fahajja Adam Musa, kata Rasulullah, Adam mengalahkan Musa. Ini fahajja Adam Musa. Nah inilah yang disebutkan. Jadi Nabi Adam nggak mampu lagi mengulang, membatalkan perbuatan yang sudah dilakukan Nabi Adam. Nah ini kilas balik, kemudian mundur waktunya, sudah nggak jadi makan. Adam alaihissalam digoda oleh iblis, nggak bakal misalkan, sudah nggak bisa lagi, sudah terjadi, nggak bisa. Subhanallah. Nah kemudian disebutkan summa khalaqalil jannati min dzurriyyatihi ahla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk surga di antara keturunan Nabi Adam itu sebagai penghuni. Maksudnya Allah sudah menetapkan nanti akan ada di antara Bani Adam yang akan menghuni surga. Kembali pulang ke tempat asalnya, surga manusia itu. Nabi Adam juga bakal kembali ke surga. Dan manusia keturunannya ada yang nanti akan ikut kembali ke surga bersama Nabi Adam alaihissalam. Ahlan, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, kemudian menciptakan jadi Rasulullah SAW menyebutkan, innallaha khalaqa Adam, Allah menciptakan Adam, summa akhadal khalqa min dhahri, Allah kemudian mengambil sebagian makhluk itu dari tulang punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, haula'i fil jannati, mereka di surga. Ini Allah Subhanahu wa taala, mereka ini di surga, wala ubali, aku enggak peduli. Wa haula'i finnar, kemudian diambil sebagian mereka di neraka, wala ubali. Nah ini. Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau gitu buat apa kita beramal? Kalau memang Allah menciptakan ini surga, ini neraka, sudah diputuskan oleh Allah. Lalu untuk apa kita beramal? Ala mawaqi'il qadar, kata Rasulullah, sesuai dengan takdir. Sesuai dengan apa? Takdir. Artinya kalian beramal saja. Malu, semuanya akan dimudahkan menuju apa? Takdirnya. Sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan pilihannya. Jadi manusia diberikan pilihan, bebas memilih mau takdir baik atau takdir apa?
buruk. Kalian beriman saja bahwa takdir itu adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan, Allah tulis, tetapi kalian beramal sesuai dengan takdir itu. Artinya pilihan kalianlah yang akan menentukan. Kalian yang memilih takdir itu. Masya Allah. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun. Sehingga mereka bi'amaliha, mereka dengan amal-amal surga, bimasyiatihi, dengan kehendak Allah, amilun, bakal beramal, akan sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia itu beramal amalan penghuni surga, dimudahkan menuju surga. Bahkan tingkatannya surga sesuai dengan amal perbuatannya, keikhlasannya. Masya Allah. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun, dan dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, yanfudun, mereka penghuni surga itu bakal berjalan, akan berjalan menjalankan ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini, dan itu dengan kekuasaan Allah. Nah ini, wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Demikian juga Allah menciptakan untuk neraka ahlan, penghuni. Fa khalaqa lahum, Allah menciptakan untuk mereka a'yunan la yubsiruna biha, mata yang tidak yubsiruna biha, melihat dengannya. Wa adhanan la yasma'una biha, telinga-telinga yang tidak mendengarkan dengannya. Wa quluban la yafqahuna biha, dan hati-hati yang tidak memahami dengannya. Subhanallah. Jadi memang demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan akan ada manusia yang memilih jalan itu. Pilihan ini Allah Maha tahu, dan Allah tetapkan. Sudah, karena mereka memilih jalan yang buruk, maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka sebagaimana memang mereka pilih. Mereka lah yang memilih. Jadi ahlul maksiat, mereka sebenarnya memilih maksiat dengan pilihan yang memang Allah berikan kemampuan manusia untuk memilih. Mereka memilih itu, Allah tahu, Allah tetapkan. Mereka sebagai penghuni apa? Penghuni neraka. Fahum bidzalika anil huda mahjubun, sehingga mereka dengan hal itu tertutup dari petunjuk. Mereka tertutup dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ini karena hati mereka yang tidak mau memahami, dengan mata yang tidak mau melihat dengan kebenaran dan seterusnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan surga neraka siapa saja penghuninya, bukan karena Allah memaksanya. Makanya kita tidak boleh mengatakan ditakdirkan Allah, maksudnya dipaksa Allah untuk apa? Untuk menjalaninya. Tetapi makna ditakdirkan itu, yang pertama kali harus kita pahami bahwa makna ditakdirkan diketahui oleh Allah. Allah tahu semuanya apa yang akan dilakukan oleh manusia. Karena ilmunya Allah mencakup apa yang akan terjadi, dan apa yang Allah ketahui, Allah telah mencatat. Allah telah apa? Mencatat, dan itulah makna ditakdirkan. Dicatat di Lauhul Mahfuz, ini fulan bakal melakukan maksiat, bakal masuk neraka, bakal tobat masuk surga. Ini sudah ada. Bukan karena dipaksa oleh Allah untuk bermaksiat, tetapi karena Allah mengetahui hamba ini memilih maksiat, memilih taat, sehingga Allah tahu karena pilihan manusia ini dia berbuat maksiat, sehingga dia nanti masuk surga neraka. Itu sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah ini yang insya Allah kita akan lanjutkan
Fahum bidzalika anil huda mahjubun wa bi amali ahlin nari, dan mereka dengan amalan penghuni neraka bisa biki qadarihi ya'malun, sesuai dengan takdir Allah yang telah dahulu. Takdir, sekali lagi fahami, takdir adalah ilmunya Allah azza wa jalla. Maka bisa biki qadarihi, bisa biki ilmihi, sesuai dengan ilmu Allah yang sudah dahulu. Mereka akan melakukan sesuai dengan ilmunya Allah, karena Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh manusia, tidak akan meleset dari ilmu Allah azza wa jalla. Tidak ada yang tersembunyi, dan semuanya diketahui oleh Allah. Masuk surga, masuk neraka, semuanya Allah tahu sebelum diciptakan manusia. Baik, insyaallah sampai di sini kita akan lanjutkan dalam pembahasan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.